Bupati Bolang Mongondo Timur Sehan Salim Lajar kembali viral di berbagai sosial media. Jika sebelumnya Bupati nyentrik ini berkeliling sambil membawa peti mati untuk mensosialisasikan bahaya COVID-19, kini Bupati Boltim memarahi menteri terkait prosedur penyaluran bantuan. Para menteri itu belaka tidak salah, main roba-roba aturan yang bikin kita pusing. Menghadapi persoalan begini koordinasinya harus bagus. Ini seakan-akan kita kepala daerah seperti semuanya mungkin kita perampok. Seharusnya kan diberikan saja kewenangan kita, diawasi oleh KPK, diawasi oleh polisi, diawasi oleh pihak kejaksaan. Kita akan libatkan semua, tapi jangan diroba-roba, bikin bingung. Sekarang kita jadi keterlambatan di kabupaten kota, kebingungan kita merubah APBD kita, kebingungan kita untuk merubah dana desa kita. Semuanya serba terdesak karena apa? Aturan berubah-ubah. Saya tidak boleh membayangkan Menteri Desa menyuruh tadinya tidak boleh menggunakan untuk beli sembako. Tiba-tiba turun surat Menteri Dalam Negeri harus melakukan antisipasi terhadap dampak daripada COVID, bahkan bencana alam pun dari dana desa. Nah, baru lagi berikut turun perubahan surat dari Menteri Desa atas kesalahan dia. Yang lebih hebat di situ bahwa itu digunakan BLT. Nah, standarnya 600.000. Boltim ada 4.700 kakak lebih. Nah, bagaimana dengan surat dari Menteri Sosial yang PKH tidak perlu lagi dapat lagi sembako, tidak perlu dapat BLT? Gila, PKH-nya dari 50.000 sampai 200.000 per keluarga. Ini tidak adil cara berpikir daripada para menteri. Makanya saya ambil kebijakan dulu. Saya mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus mendapatkan. Aparat desa harus dapat. Gimana nih? Kritik pedas Bupati Bolang Mongondo Timur Sehan Salim Lajar berbuah positif dalam hal penanganan dampak COVID-19. Suara kritis Eyang di video yang berdurasi 5 menit yang sempat viral memicu reaksi istana melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Eyang, sapaan akrab dari Sehan Lajar, telah melakukan telekonferensi bersama Mensos minggu kemarin. Beliau mendapat kabar soal teknis penyaluran bantuan tersebut, dan lebih menariknya lagi, buntut kritik Eyang, istana pada Senin kemarin memerintahkan percepatan penyaluran BLT melalui kantor pos dan himpunan bank pemerintah berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Bahkan instruksi itu untuk se-Indonesia dengan catatan 9 juta kakak penerima BLT selama 3 bulan pertama. Terserah orang mau bilang apa, perjuangan saya karena rakyat butuh makan. Saya tidak ada maksud dan tujuan politik, kata Sehan Lajar. Saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri itu semuanya lebih hebat dari para bupati. Minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat mendesak sekali. Kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya omong saja, tapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat. Ibu Bapak sekalian, kami menanggapi beragam tanggapan, komentar, kritikan, ataupun juga masukan dari daerah terkait mekanisme yang dianggap sulit ataupun tata cara yang dianggap berbelit, prosedur yang ribet. Kami ingin menyampaikan, yang pertama, sebelum kami meluncurkan program-program bansos yang sifatnya nasional tersebut, kami sudah melakukan video conference yang tidak sekali dengan seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian kami tindak lanjuti dengan surat-surat mengenai bagaimana mekanismenya. Kemudian kami juga ingin tegaskan sekali lagi bahwa data penerima bansos itu juga kami memberikan keleluasaan untuk seluruh Pemda.
tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau yang biasa disebut DTKS. Jadi Pemda juga silahkan, dan ini sudah kami sampaikan berkali-kali, silahkan memberikan nama-nama penerima bansos yang tidak ada di dalam DTKS kami tersebut. Kami tidak mengunci daerah untuk hanya mengambil data-data yang dari kami, dari DTKS kami. Tidak sama sekali. Silahkan. Karena kami tahu teman-teman di daerah juga sangat memahami apa yang paling baik untuk daerahnya. Terkait khusus untuk bansos tunai di luar wilayah Jabodetabek, memang Kemensos akan melakukan dan juga Kemendes akan melakukan yang diambil dari dana desa. Tentunya ini kami harus atur dengan baik supaya tidak terjadi penumpukan-penumpukan. Misalnya ada satu keluarga yang sudah terima bansos tunai dari Kemensos 600.000, dia terima lagi bansos tunai dari dana desa 600.000. Ini kita harus hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah. Namun kami juga memberikan keleluasan, sekali lagi kami juga memberikan keleluasan kepada daerah menyangkut program-program bansos yang diambil dari anggaran daerah, dari APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Silakan, mereka punya kebijakan masing-masing. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa apabila ada satu keluarga yang sudah menerima bansos dari pusat, apakah itu bansos dalam bentuk sembako, apakah itu bansos dalam bentuk tunai, mereka takut kalau memberikan lagi bansos dari mereka. Silakan, tidak ada halangan sama sekali dari pemerintah pusat karena memang anggaran tersebut adalah anggaran dari daerah. Yang kami atur hanya seluruh bansos yang dari APBN. Tentunya kami harus atur supaya tidak tumpuk-menumpuk dan kami juga satu saat nanti bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Jadi pertama, silakan daerah apabila ada program bansos yang menggunakan APBD daerah, silakan untuk menggunakannya dan tidak perlu khawatir, tidak perlu harus mencek dulu datanya dengan pusat, silakan dengan kebijakan masing-masing, pemahaman daerah masing-masing untuk menggelontorkan dan menetapkan siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan program bansos daerah tersebut. Kami sekali lagi membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk semua teman-teman daerah. Kami terbuka untuk semua masukan, termasuk juga kritikan, dan juga kami yakin bahwa apapun yang kami putuskan tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi yakinlah bahwa pemerintah pusat akan bekerja sekuat tenaga untuk melindungi segenap rakyatnya. Demikian dari saya, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Torik, Bupati Lumajang. Saya tentu kecewa bila ada seorang bupati yang menyatakan menteri bodoh. Kalau tidak salah Bupati Bolaang Mongondo Timur, ya, Boltim. Jadi saya sampaikan, menteri semuanya bekerja keras untuk menyelesaikan semua persoalan ini, termasuk kita semua, bupati, wali kota, di semua daerah, gubernur, juga di semua provinsi. Semua bekerja keras untuk menyelesaikan urusan yang bisa dituntaskan untuk menangani problem corona ini. Menteri di semua kementerian sudah melakukan hal yang terbaik, melakukan pendataan tambahan, melakukan alokasi anggaran tambahan, melakukan inovasi program yang bisa langsung turun ke bawah ke masyarakat. Termasuk hari ini saya di Desa Denok di Lumajang. Hari ini kami semua menyerahkan bantuan langsung tunai dari dana desa yang semua transparan, terbuka. Ini ada datanya semua, saya minta ditempelkan di papan yang ada di desa dan tempat-tempat umum, termasuk di masjid. Semua orang tahu, biar transparan, terbuka, siapa yang dapat, siapa yang berhak. Kalau ada yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, bisa dievaluasi, bisa dirubah melalui musyawarah desa. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan, kalau ada bupati menyatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia tidak bisa ngurus daerahnya, jangan-jangan dia nggak bisa ngurus wilayahnya. Saya berterima kasih kepada para menteri yang melakukan langkah-langkah terbaik untuk semua masyarakat yang ada di bawah di desa ini bisa diintervensi oleh program pemerintah pusat. Selebihnya ada yang kurang pasti,
Siapa yang menyelesaikan? Ya Bupati. Alhamdulillah di Lumajang ini ada program ngeramut tonggo beras, baik dari masyarakat, komunitas, dari orang per orang yang saling membantu dengan beras 5 kg. Pemerintah juga membantu, ASN juga mau berkenan dipotong gajinya, hingga dari ASN saja sebulan bisa 1,1 miliar. Untuk apa? Beli beras, diberikan kepada masyarakat. Jadi yang tidak mendapatkan BLT, yang tidak mendapatkan PKH, yang tidak mendapatkan BBNT, karena terdampak secara ekonomi, diberi beras. Siapa yang memberi? Dari pemerintah daerah, melalui program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Begitu mestinya Bupati ngurus. Bupati Bolaang Mongondo Timur, ingat itu. Kerja keras, kita semua kerja keras. Soal ruwet, memang ruwet. Soal sekarang banyak masalah, memang banyak masalah. Diselesaikan. Jangan menyalahkan menteri, jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan Anda yang salah urus. Saya mencak-mencak itu ada dua hal. Pertama, kayaknya saya tidak boleh memberikan stimulan beras ke rakyat saya yang mendapat BLT, tapi BLT-nya belum datang. Perlu diingat, Bupati Lumajang, Anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium. Saya beras premium, Bupati Lumajang. Saya tidak potong sama PNS, karena PNS punya gaji itu milik keluarganya, makanya saya tidak potong. Nah, kalau Anda cuman kasih aja 5 kilo udah rasa gede, ya. Kalau ini saya tidak, saya bahkan ibu-ibu yang dikasih beras 5 kilo sama Supermi, kalau saya itu 2 juta. JHT namanya. Perempuan 65 tahun ke atas, laki-laki 70 tahun ke atas, yang lansia itu sudah, ini sudah tahun keempatnya, itu rata-rata dapat 2 juta JHT. Nah, saya stimulus lagi dengan beras lagi 10 kilo, begitu. Jadi, saya justru sebenarnya cuman rasa lucu aja sama Bupati. Urus aja tuh rakyatmu. Gitu. Dan saya dengan menteri, ya. Kalau salah nanti menteri yang berdebat dengan saya. Saya hanya minta supaya kalau ada bantuan dari pusat, kalau namanya bantuan jangan rakyat, dibantu rakyat miskin, masa keluar duit lebih dari separuh? Kan tidak logis. Itu yang Anda tidak tahu. Anda yang berarti tidak tahu. Anda bilang sayang rakyat saya, rakyat Anda. Tapi ternyata Anda tidak sayang. Anda tidak tahu bahwa konsekuensi yang akan dikeluarkan oleh rakyat Anda itu ratusan ribu untuk dapatkan 600.000. Saya mencak-mencak di situ, saudara. Gitu. Nah, di saya sekarang saya nggak pakai. Pokoknya aparat desa, orang yang katanya mau dapat BLT dari kementerian tuh, dua-dua, JHT, semuanya saya kasih. Gitu. Gitu. Jadi kalau Anda punya cuma sedikit, 23 ton, saya 900 ton beras premium. Saya siapin gula pasir tuh 100 ton, minyak 100 ton, 209.000 kaleng, ikan kaleng. Anda juga kasih sedikit. Udah dulu kerja apa saya? Udah, saya sejak 4 April udah mulai. Anda baru mulai sekarang. Nah gitu. Gimana nih? Terus kita dengar lagi Presiden tekankan berulang PSBB. Oke, semua orang tepati PSBB. Berita 10 menit lalu, pebisnis boleh bepergian pakai commercial flight. Jadi nggak ada semacam konsistensi di dalam kebijakan. Nah, ketiadaan konsistensi itulah yang menyebabkan suara publik itu akhirnya diperdengarkan dengan sangat emosional, tapi dengan berakal sehat, oleh bupati di ujung Sulawesi Utara sana, Bolaang Mongondo. Udah dekat kampungnya Sande itu, Bolaang Mongondo Timur. Tanpa tedeng-aling-aling, dia sebut aja, ini menteri-menterinya goblok. Jadi, kata itu keluar dari dia. Kalau dia bilang menteri goblok, mungkin saya bisa bayangin satu menteri. Kalau dia bilang menteri-menteri, ada banyak menteri, berarti satu kabinet goblok. Berarti pemimpin kabinetnya goblok juga itu. Jadi kemarahan publik itu terucapkan oleh seseorang di ujung Pulau Sulawesi yang mau mengambil tanggung jawab dari beban yang tidak bisa diselesaikan pemerintah. Kan dia ngomel di situ karena dia nggak dikasih diskresi untuk dalam waktu secepat-cepatnya memutuskan itu beras yang ada di gudangnya boleh dibagi apa enggak tuh. Karena masing-masing menteri bilang, ya tunggu BLT dulu. Dia bilang, ya kalau saya tunggu BLT udah orang lapar, tapi BLT-nya nggak turun-turun. Jadi
kita lihat itu keadaannya tuh. Krisis koordinasi kebijakan. Nah, kalau kita bandingkan dengan dunia luar, tadi Sandi ngomong tentang leadership, kalau kita perhatikan, yang sukses menangani pemimpin-pemimpin yang punya strong leadership, itu nggak ada urusan dengan bentuk pemerintahannya, mau otoriter atau mau demokrasi. Yang penting ada strong leadership, sehingga ada legitimasi untuk memberi instruksi itu. Yang kedua, selain strong leadership, dia juga ditentukan oleh sifat kepemimpinan yang berbasis pada ethics of care, yang biasa disebut sebagai feminist ethics. Pemimpin-pemimpin perempuan di dunia justru yang berhasil menangani ini. Selandia Baru tadi barusan kita baca berita berhasil, Angela Merkel berhasil, beberapa perdana menteri di negara-negara Skandinavia juga perempuan berhasil. Jadi ada ethics of care. Artinya kepedulian pertama-tama diberikan pada kesosialan manusia, bukan pada soal-soal teknis ekonomi itu. Jadi inilah satu paket pengertian yang saya kira kalau kita evaluasi bahwa pemerintah hari ini tidak punya ethics of care dan tidak punya leadership. Nah, kita bertanding dengan kemacetan-kemacetan politik yang kemudian satu waktu nanti akan meledak. Jadi kalau dikatakan ini nanti akan ada krisis sosial, semua analis bilang begitu. Lalu pemerintah tuduh kalian ingin melakukan keributan. Bukan. Rumus sosiologi sedang bekerja di dalam keadaan lack of legitimacy, di dalam keadaan inkonsistensi di dalam kebijakan, di dalam keadaan gagalnya BLT disalurkan secara cepat-cepat, maka social unrest adalah hal yang tak terhindarkan. Jadi kita bersiap aja bahwa satu waktu akan ada semacam protes yang meluas. Jadi PSBB berlangsung, sementara protes juga melampaui itu. Mungkin tanggal 1 Mei kita lihat nanti ada hari buruh. Yang akan bergabung di situ adalah segala macam elemen yang merasa bahwa tidak ada keadilan dihasilkan dari istana negara tuh. Jadi ini gambaran umumnya tuh. Nah, kalau kita ambil bagian yang lebih prospektif itu, COVID ini kan menimbulkan semacam refleksi akademis yang kuat tentang sistem ekonomi yang tangguh sebetulnya yang mana itu. Kenapa? Karena setelah ditemukan virus pun penyakit ini akan bertahan lama sebagai penyakit manusia, sebagai penyakit kayak flu, dia akan ada terus di kita tuh. Dan itu akan terhubung lagi dengan problem sebetulnya daya tahan ekonomi untuk menghadapi jenis penyakit baru dengan efek yang mematikan hari-hari ini. Kalau saya baca di dalam perdebatan dunia, orang ingin cari semacam new normal, keadaan normal baru. Kalau ini selesai, apa yang akan terjadi dengan sistem ekonomi baru di dunia? Dengan hubungan internasional, dengan diplomasi dunia, dengan kerjasama macam-macam. Sandi tadi kasih contoh Churchill, oke. Karena dia mampu untuk mendeteksi bahwa ada problem besar, maka dia datang ke Rusia bertemu untuk melakukan negosiasi. Juga kemarin Benjamin Netanyahu yang baru terpilih jadi Perdana Menteri Israel menawarkan bantuan ke Palestina yang tadinya bermusuhan supaya sama-sama menyelesaikan COVID ini. Ya tentu Netanyahu lebih takut jangan Palestina yang tularin dia ke Israel, karena Israel dianggap sukses, jadi dia takut juga karena itu dia datangin Palestina. Tetapi itu memperlihatkan bahwa ada kepekaan terhadap kedaruratan dari COVID ini. Nah, itu yang saya nggak lihat dari dalam istana. Jadi seolah-olah tetap ingin menggampangkan bahwa udah nanti juga ditemukan antivirusnya tuh, vaksinnya nanti juga ditemukan. Tiba-tiba Presiden beri keterangan bahwa ya saya udah dengar dari Donald Trump, penasihat Donald Trump, bahwa nanti sudah akan ada obatnya tuh. Jadi kelihatannya pemerintah berupaya untuk mencari informasi yang memungkinkan dia untuk merasa aman. Sehingga dia ucapkan ke publik, publik percaya tuh. Padahal kita sendiri nggak bikin riset, kita nunggu riset orang.
Riset nggak terjadi karena uang risetnya dipakai buat relaksasi ekonomi, bukan buat BLT atau dunia pendidikan. Duit BPPT, duit LIPI dipakai semua, bukan untuk yang sosial, tapi untuk perbaikan ekonomi ke depan itu. Nah, ini buka rekening inilah kriteria ini, kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua. Saya kira tuh BLT bukan diambil dari dana desa. Iya, dana desa, prosesnya kan panjang. Buka rekening terakhir buka rekening. Loh, kalau 4.700, emangnya Bang Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Goblok itu. Ngeyel tuh menteri. Marah sekali kita bingung. Tadi malam tamu bagaimana tamu kasih beras ini, dorang dapat BLT. Sekarang yang lain-lain sobat terima, yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan. Makanya saya bilang menteri-menteri, emangnya menteri itu semuanya lebih hebat daripada bupati. Saya selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu semua garong. Jangan mengeneralisir. Kasih aja diskresi, dikawal oleh polisi, oleh KPK, oleh jaksa, dikawal oleh LSM, wartawan. Itu terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri-menteri ini. Bosan. Tapi rakyat tuh 3 sampai datang minta biar seliter beras, dia dapat BLT, tapi BLT-nya kapan dia bilang. Bahkan ada yang bilang kasih aja beras biar 5 kilo, nggak usah BLT. Begitu kan Bupati Bolamongondo. Kasih, kita sudah mau makan sekarang. Timur sementara BLT terlalu penyampaian tentang bagaimana mekanisme pembagian sampai terakhir bingung masyarakat yang kena dampak COVID-19. Kepala Dinas Sosial. Ini mau buka rekening lagi. Presiden Jokowi untuk segera memantau atau meninjau kembali aturan-aturan yang jadi sekarang untuk uang dede dia belum kucurkan, sebelum itu lengkap. Bupati Bolamongondo. Jadi menteri bilang bahwa akan ada tambahan dana BLT, omong kosong, itu uang dede yang aturan yang seolah tidak berpihak kepada masyarakat. Jadi kita bupati yang capek, yang berang dengan menteri-menteri kelakuannya begitu. Kenapa? Dia kan nggak tahu tanggung jawab. Kalau mati kita rakyat karena nggak makan kan, bukan saya yang tanggung jawab. Gara-gara aturan dari kementerian yang silih berganti dan mempersulit, bisa saja ada rakyat saya nggak makan, dan itu bikin malu. Kenapa? Bukan saya nggak sanggup, bukan saya nggak sanggup. Berasnya ada, saya ada 900 ton bahkan saya ready. Persoalannya sekarang yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako. Nah, BLT-nya kapan? Sembakonya udah di depan, saya nggak boleh kasih. Ini kan pasung saya bupati, cuman karena urusan kertas aja ini, nggak tahu lahir di bawah pohon mungkin nih para menteri ini. Bosen. Makanya tuh menteri-menteri tolong dong, jangan cuma ngomong, dialog sama para bupati, kita yang tahu dong keadaan. Ngomong industri ini, industri, kita nggak butuh industri. Indonesia udah mau kolaps kok. Masih macam-macam lagi dan nggak boleh tidur. Ada tapi rakyat datang 3 orang biar dia cuma berapa yang ini orang sudah mau tunggu BLT mau makan sekarang, gila.